Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Sebelum cerita sing mungkin ya bisa bermanfaat buat kalian ya, berdasarkan pengalamannya aku dan istriku ya selama di Jepang. Jangan lupa like, comment, and subscribe apabila channel ini bermanfaat. Bolo. Oh ya, langsung ke intinya aja ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, jadi aku sama istriku itu mau sedikit kayak berbagi pengalaman selama pindahan ya, proses pindahan, biar kalian itu sebelum pindahan itu hal-hal apa aja tuh yang harus kalian siapin dan kalian kayak junbi dulu tuh biar nggak keteteran. Ternyata pindahan di Jepang itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Butuh benar-benar kayak persiapan baik finansial ataupun kayak mungkin nanti prosedur pindahannya itu gimana, dan di sisi lain juga barang-barang apa yang mungkin perlu disiapkan ataupun dokumen-dokumen untuk pengajuan ke tempat tinggal yang baru gitu. Dan intinya ketika nanti kalian mau pindah itu jangan lupa siapin nih, ingat-ingat ya, yang pertama itu uang untuk pindahan. Uang itu untuk pindahan itu nggak sedikit ya di Jepang. Kalau kemarin berdasarkan pengalaman aku sama istriku itu berapa, kurang lebih 2 jutaan, 2 mang. 2 mang itu udah dibawain semua sampai ke lokasi, sampai ya di tata di dalam lah barang-barang yang kita bawa. Itu 2 mang kan buat ongkos pindahan. Kalau misal kalian nggak punya transportasi sendiri gitu kan, kalian nanti bisa cari di kayak orang-orang Indonesia di sini yang menyediakan layanan-layanan untuk pindahan juga banyak kok. Terus yang kedua itu mungkin kalian harus mempersiapkan biaya atamaking apa tuh. Memang nggak semua ya, nggak semua itu memerlukan biaya atamaking. Tapi kalau misal apa tuh kalian perlu harus membayar atamaking, ya harus disiapin tuh. Dan rata-rata di daerah seperti Kanto, Tokyo itu nggak murah. Itu kemarin di apa tuh ini ya yang ditempatin istriku sekarang itu kurang lebih 30 mang. Apa sih fungsi atamaking? Atamaking bisa dijelaskan secara singkat ya, itu kayak uang jaminan. Uang jaminan ketika nanti udah lepas kontrak dari pemegang properti di sini, nanti semisal ada kerusakan apa aja nih, nanti bisa di backup pakai uang atamaking itu gitu sih. Nanti untuk video masalah atamaking nanti tak bahas di video selanjutnya lah. Itu kan ada biaya pindahan, biaya atamaking, persiapan biaya atamaking, dan yang ketiga itu seperti biaya air, listrik, gas itu dilihat dulu tuh sebelum pindahan kalian. Kayak listrik, gas itu bayar sendiri atau bisa di backup dari perusahaan yang tempat kalian gitu kan. Terus yang ketiga mungkin dilihat dulu tuh apa tuh kalian itu disediain kayak mungkin mesin cuci, terus kompor ataupun kulkas, ataupun kayak buat wastafel ataupun apa itu udah disiapin semuanya apa enggak, apa kalian harus beli sendiri. Penanak nasi harus beli sendiri, itu juga harus dipikirin, karena ya ngeluarin uang juga tuh buat beli mesin cuci, karena itu emang bener-bener harus dibeli tuh, harus dipakai setiap hari gitu.
diibaratkan kebutuhan pokok banget kalau di Jepang itu. Tapi nggak usah khawatir lah, di sini banyak orang-orang Indonesia kok yang kayak ngejual, mungkin nggak baru, cuma masih bisa dipakai lah, murah-murah. Itu kalian bisa cari kalau di Facebook itu jual beli apa itu, pokoknya jual beli Japan gitulah, jual beli Japan apa, banyak di Facebook kok. Itu persiapin, berarti ada 4 tadi ya, yang terakhir kayak ke, eh, kebutuhan perlengkapan yang benar-benar intern harus dipakai dan harus ada gitu kan. Ini ya teman-teman, cerita singkat lah, nanti tak ceritain detailnya seperti apa di video-video aku selanjutnya. Yo, semoga bermanfaat dan buat persiapan kalian juga sedikit nambah gambaran cara-caranya wong Jawa ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase. Bye bye.